Selamat datang kembali di konten berita gadget satu-satunya di Indonesia, yang mana di sini kita akan mengulas berbagai macam perilisan, rumor, isu terhangat dan terupdate seputar dunia teknologi dan sekitarnya selama sepekan terakhir. Bersama dengan saya, Abdan Al-Khairan. Selamat datang di Waktu Indonesia bagian gadget. Baru dirilis pada tanggal 28 September 2020, game Genshin Impact berhasil mendapatkan cuan sebesar 1,4 triliun rupiah. Game besutan MiHoYo ini hanya butuh waktu 2 minggu lamanya untuk mendapatkan keuntungan dan balik modal dari segi produksi yang sudah mereka keluarkan. Selain laku di negaranya sendiri yaitu Cina, game bergenre RPG open world ini juga laku di pasar Korea Selatan, Amerika Serikat, dan juga Jepang. Walaupun game ini bisa di-download secara cuma-cuma, pundi-pundi uang yang dihasilkan game ini untuk perusahaan adalah dari monetisasi, yaitu dengan menjual item-item menarik pada para player. Itu juga yang menjadi alasan para player di seluruh dunia tergiur menghabiskan uang untuk mendapatkan item-item menarik yang ditawarkan. Apakah Anda salah satunya? Belum juga dirilis secara resmi, spesifikasi dari Xiaomi Redmi Note 10 sudah dibocorkan secara umum. Bocoran ini muncul dari seorang juru rahasia pergadgetan dari China bernama Digital Chat Station. Akun tersebut menyebutkan kalau Xiaomi Redmi Note 10 akan dibekali kamera 108 megapiksel yang dikolaborasikan dengan dapur pacu dari chipset Snapdragon 750G. Tidak sampai di situ, dia juga memprediksi kalau seri Redmi Note terbaru dari Xiaomi tersebut akan dibekali dengan kamera 48 megapiksel yang dikolaborasikan dengan dapur pacu MediaTek Dimensity 720. Dan menurut laporan GSM Arena, kedua prediksi tersebut akan sama-sama dibekali dengan baterai berkapasitas 4800 mAh yang didukung dengan pengecasan 33 watt. Belum ada harga dan tanggal pasti kapan rilis dari seri Redmi Note terbaru ini, yang jelas banyak rumor kalau smartphone terbaru dari Xiaomi ini akan diperkenalkan bulan ini di China. Kalau misalnya aku, kapan bisa kamu kenalin ke mama kamu? Sony sepertinya akan mendapatkan sedikit kendala sebelum peluncurannya di India. Pasalnya, perusahaan asal Jepang ini tidak bisa memakai nama PS5 di negara Shah Rukh Khan tersebut. Hal ini dikarenakan seorang bernama Hitesh Aswani sudah terlebih dahulu mendaftarkan hak paten dan merek nama PS5 pada tanggal 29 Oktober 2019 di kantor paten India. Sedangkan Sony baru mengajukan hak paten dan merek PS5 di India pada tanggal 6 Februari 2020. Menurut laporan Kompas.com, pengajuan hak paten nama dan merek yang dilakukan oleh warga India tersebut ditujukan untuk digunakan pada mesin arcade, konsol, hingga sejumlah alat olahraga. Akan tetapi, Sony tidak diam begitu saja. Sony sudah memprotes hak paten yang didaftarkan oleh Hitesh. Dan kita tinggal menunggu saja hasilnya, apakah Sony berhasil membawa nama PS5 ke India atau tetap akan berganti nama akibat hak paten tersebut. Bentar deh, ini Sony-nya Sony Wakwaw bukan? Bukan. Realme secara resmi memperkenalkan seri terbarunya dari seri Q di China pada tanggal 13 Oktober 2020. Seri Q tersebut terdiri dari 3 versi, yaitu Realme Q2i 5G, Realme Q2 5G, dan Realme Q2 Pro. Realme Q2i 5G sendiri merupakan HP entry level yang menawarkan konektivitas support 5G dengan harga terjangkau. Realme juga menyematkan chipset MediaTek Dimensity 720 untuk masalah dapur pacu. Untuk harganya sendiri di Cina, varian RAM 4/128GB dibanderol dengan harga 998 yuan atau sekitar 2,2 jutaan. Lalu untuk Realme Q2 5G, perusahaan asal China tersebut menyematkan 48 megapiksel triple kamera pada bagian belakang dan chipset MediaTek Dimensity 800U untuk menunjang segala aktivitas gaming dan sosial media. Pada saat perilisannya di Cina, Realme Q2 5G dibanderol dengan harga 1.199 yuan atau sekitar 2,6 jutaan untuk varian 4/128GB. Sedangkan untuk varian 6/128GB dibanderol dengan harga 1.299 yuan atau sekitar 2,8 jutaan. Kemudian untuk Realme Q2 Pro 5G berada di kelas smartphone 3 jutaan. Smartphone ini dibekali dengan chipset yang sama seperti versi Q2 5G. Yang menjadi sedikit pembeda dengan Realme Q2 5G, Realme Q2 Pro 5G dibekali dengan layar 6,4 inci berteknologi AMOLED. Baterai dan fast chargingnya pun bisa dibilang lebih unggul dengan kapasitas 4.300 mAh yang didukung oleh fast charging 65 watt. Dan untuk harganya sendiri, pada varian 8/128GB dibanderol dengan harga 1.599 yuan atau berkisar 3,5 jutaan, sedangkan untuk varian 8/256GB dibanderol dengan harga 1.799 yuan atau berkisar 3,9 jutaan. Dan apakah ketiga penerus Realme Q tersebut akan rilis di Indonesia? Berikut pernyataan resmi dari pihak Realme. Jadi untuk saat ini kita memang belum ada plan untuk meluncurkan Realme Q2, Realme Q2 Pro ataupun Realme Q2i. Tapi
Untuk saat ini kita sedang bekerja untuk sesuatu yang cukup spesial, yang pastinya itu nanti akan menjadi pilihan terbaik atau produk-produk terbaru yang harus kalian dapatkan di Double 11. Dan produknya itu ada baik dari smartphone ataupun AIoT produksinya Realme. Jadi pastiin aja stay tune di sosial medianya Realme Indonesia untuk update selengkapnya. Kira-kira apa ya yang disiapkan oleh Realme di akhir tahun ini? Gitu gak sih? iPhone secara resmi memperkenalkan smartphone terbarunya seri 12 di acara bertajuk High Speed yang digelar secara virtual pada tanggal 13 Oktober 2020. Terdapat 4 smartphone sekaligus yang diperkenalkan oleh Apple. Di antaranya ada iPhone 12 mini. Smartphone ini dibekali dengan layar mungil 5,4 inci dan diotaki dengan chipset A14 Bionic. Lalu ada iPhone 12 yang dibekali dengan spesifikasi yang hampir sama seperti seri mini, akan tetapi iPhone 12 memiliki ukuran layar lebih besar yaitu 6,1 inci. Kemudian ada iPhone 12 Pro, untuk ukuran layarnya sendiri masih sama dengan iPhone 12, akan tetapi yang menjadi pembeda adalah triple kamera di bagian belakang pada iPhone 12 Pro. Dan yang terakhir ada iPhone 12 Pro Max. Untuk masalah spesifikasi sebenarnya hampir sama dengan iPhone 12 Pro, hanya saja ukuran layar yang lebih besar yaitu 6,7 inci. Dan untuk harganya sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan harga dari seri iPhone 11 pada saat peluncurannya. iPhone 12 varian storage 64GB dibanderol dengan harga $799 atau berkisar 11,8 jutaan, sedangkan iPhone 11 varian 64GB dibanderol dengan harga $699 atau berkisar 9,8 jutaan. Lalu untuk iPhone 12 Pro varian storage 128GB dibanderol dengan harga $999 atau berkisar 14,8 juta, sedangkan harga iPhone dengan varian yang sama dibanderol dengan harga $999 atau berkisar 14 juta rupiah. Walaupun dalam harga dolar sama, akan tetapi kurs yang terus naik menyebabkan harga di setiap tahunnya akan berbeda. Kemudian untuk iPhone 12 Pro Max varian storage 128GB dibanderol dengan harga $1.099 atau berkisar 16,3 jutaan, sedangkan iPhone 11 Pro Max varian 64GB sama juga dibanderol $1.099 atau berkisar 15,4 jutaan dengan kurs rupiah saat ini. Dan untuk iPhone 12 versi mini dibanderol dengan harga $699 atau berkisar 10,3 jutaan. Jika melihat selisih harganya memang begitu menarik ya Facebook Mania. Pasalnya harga seri iPhone 11 dan iPhone 12 tidak jauh berbeda. Apalagi terdapat beberapa harga yang sama jika mengikuti harga di Amerika Serikat. Tapi yang perlu dicatat, harga dari iPhone 12 series belum termasuk charger dan earphone. Lalu kira-kira kapan smartphone canggih dari Apple tersebut akan rilis di Indonesia? Langsung saja kita simak berita selanjutnya. PT Rajaya Swasembada selaku retail dan distributor resmi perangkat elektronik masih belum bisa memastikan kapan seri iPhone 12 tersebut hadir di Indonesia. Kalau untuk ketersediaannya sendiri di luar Indonesia, pengguna di Amerika Serikat, Australia, China, Jerman, Jepang, Inggris Raya, dan lebih dari 30 negara dan wilayah lainnya sudah dapat melakukan pre-order iPhone 12 dan iPhone 12 Pro sejak tanggal 16 Oktober kemarin dan akan dikirim pada hari Jumat 23 Oktober nanti. Sedangkan untuk iPhone mini dan iPhone 12 Pro Max baru bisa dipesan pada tanggal 6 November 2020 mendatang dengan ketersediaan mulai pada tanggal 13 November 2020. Dan untuk negara India, Korea Selatan, dan lebih dari 12 negara dan wilayah lainnya akan tersedia pada tanggal 30 Oktober 2020. Lalu, kapan kira-kira iPhone 12 series akan hadir di Indonesia? Menurut laporan CNBC-Indonesia.com, perusahaan yang biasa menjual iPhone resmi di Indonesia tersebut masih belum bisa memastikan kapan akan hadir di Indonesia, sebab masih menunggu konfirmasi resmi dari Principal. Jadi alangkah baiknya sebelum meluncur secara resmi di Indonesia, kita menabung dulu aja ya bro and sis, walaupun HP-nya ntar bakal dijual batangan, kagak ada charger sama headsetnya. Mohon maaf, itu HP apa sabun? Selain merilis Realme 7 Pro, perusahaan smartphone asal Cina tersebut juga membawa seri C terbaru ke Indonesia. Seri C terbaru dari Realme dinamakan Realme C17. Realme C17 sendiri lebih unggul dalam sektor RAM dan storage yang besar dengan harga terjangkau. Dengan RAM 6GB dan storage sebesar 256GB, Realme hanya membandrol smartphone terbarunya itu seharga 2,7 juta rupiah. Tapi kira-kira untuk masalah performanya bagaimana ya? Kita tunggu aja Bang Beo Kotogo sendiri bakal nge-review smartphone keluaran terbaru dari Realme tersebut. Jangan lupa ditonton biar kita dapat AdSense. Poco akhirnya merilis kembali smartphone terbarunya di Indonesia yang diberi nama Poco X3 NFC.
Harganya yang dibanderol mulai dari 3,1 juta rupiah membuat smartphone The Real Mid-Range Killer ini dirasa sangat merusak pasar smartphone kelas menengah di Indonesia. Biasanya, smartphone kelas menengah yang hadir di Indonesia dibanderol dengan harga 4-5 jutaan. Sebenarnya ada beberapa smartphone kelas menengah yang dibanderol hampir sama seperti Poco X3 NFC, tapi spesifikasi yang ditawarkan kurang begitu memuaskan. Berbeda dengan Poco X3 NFC, dengan harga yang terjangkau, Anda sudah bisa merasakan smartphone pertama yang memakai chipset Snapdragon 732G, bahkan layarnya saja bisa refresh rate sampai dengan 120 Hz. Keunggulan itulah yang dirasakan sudah merusak pasar smartphone kelas menengah di Indonesia untuk saat ini. Tapi jika kita bandingkan harganya dengan Pocophone F1 pada saat perilisan, harganya hanya terpaut kurang lebih 1 jutaan dengan yang sama yaitu 6/64 GB. Tapi dengan harga 4 jutaan, Pocophone F1 sudah dibekali dengan Snapdragon 845, sedangkan Poco X3 NFC hanya dibekali dengan Snapdragon 732G. Jadi kalian pilih yang mana nih? Poco X3 NFC atau Pocophone F1? Dan kita cuma mau ngastain aja nih kalau misalnya Pocophone F1 ini harganya sudah semakin turun. Tapi mau pilih yang manapun kalau misalnya tidak ada uangnya, tidak akan bisa terbeli kedua HP-nya, bukan? Biasanya digunakan untuk rapat kerja ataupun sekolah secara online selama masa pandemi, Zoom dikabarkan akan bisa dimonetisasi. Zoom pun telah melakukan pengujian beta yang memungkinkan penggunanya dapat menyelenggarakan suatu acara secara online dan dapat dimonetisasi nantinya. Yang dimaksud monetisasi di sini adalah pengguna dapat memberlakukan harga tiket untuk pengguna lain yang ingin gabung dalam suatu acara dan fitur terbaru tersebut dinamakan On Zoom. Dan jika Anda ingin bergabung pada acara yang terdapat di Zoom, Anda bisa membayar menggunakan kartu kredit ataupun PayPal. Tapi yang perlu diingat, monetisasi ini hanya dapat digunakan bagi Anda pengguna berbayar saja. Dan ini mungkin bisa jadi lahan bisnis baru untuk Anda di masa pandemi. Bisa jadi, kedepannya akan ada lagu Zoom, 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 lebih dari TV. Infinix akhirnya memperkenalkan varian smartphone terbarunya, yaitu Infinix Note 8 dan juga Infinix Note 8i. Kedua smartphone terbaru dari Infinix tersebut sama-sama ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G80. Perbandingan dari kedua smartphone ini terletak pada sektor layar dan kamera. Untuk Infinix Note 8 dibekali dengan layar seluas 6,95 inci dengan konfigurasi kamera utama mencapai 64 megapiksel. Sedangkan Infinix Note 8i dibekali dengan layar yang lebih kecil yaitu 6,78 inci dengan konfigurasi kamera utama mencapai 48 megapiksel. Melihat sedikit spesifikasi dari kedua smartphone tersebut, sepertinya Infinix menghadirkan seri Note 8 untuk meramaikan pasar smartphone kelas menengah. Tapi sayangnya belum diketahui tanggal, tempat, dan harga perilisan dari smartphone terbaru Infinix tersebut. Bel, perasaan berita dari tadi belum diketahui mulu. Lu cari berita yang bener dong. Rumor mulu ya, Pak. Rumor mulu nih. Belum lama memperkenalkan Samsung Galaxy S20 FE di kelas flagship, Samsung dikabarkan akan merilis lagi smartphone flagship terbarunya akhir tahun 2020. Menurut laporan GSM Arena, Samsung sudah mendapatkan persetujuan untuk smartphone dengan model SMG9910 yang kemungkinan itu adalah Galaxy S21. Tapi itu hanya sebatas rumor dan belum ada verifikasi resmi dari pihak Samsung. Dan uniknya, jika Samsung akan merilis kembali smartphone flagshipnya tersebut pada akhir tahun nanti, ini akan sangat memperlihatkan kalau Samsung terlihat sangat agresif dalam meluncurkan smartphone flagship di waktu yang berdekatan. Karena di kelas flagship, masih ada Samsung Galaxy S20 dan juga Galaxy Note 20 yang masih terbilang baru. Apa mungkin Samsung terburu-buru merilis smartphone flagshipnya tersebut untuk mengambil alih ketenaran dan penjualan dari iPhone 12 series? Tapi kembali lagi, itu semua hanya sebatas rumor ya, Prasukmani ya. Oh, gimana sih Bel, rumor mulu. Ini acara gosip apa acara gadget yang benar? Lalu berita pada sektor kamera. Terdapat Canon yang merilis kamera mirrorless terbarunya dengan seri EOS M50 Mark II. Penerus dari seri EOS M50 keluaran 2018 ini memiliki beberapa upgrade dari seri sebelumnya, seperti eye autofocus yang ditingkatkan untuk foto dan video, sudah mendukung perekaman video vertikal, live streaming YouTube secara wireless, dan bisa difungsikan sebagai webcam. Dengan upgrade tersebut, Canon lebih menyasar untuk para content creator dengan kamera terbarunya. Untuk ketersediaannya, Canon EOS M50 Mark II akan tersedia pada akhir November 2020 di Amerika Serikat, yang dibanderol dengan harga $600 Amerika Serikat atau berkisar 8,8 juta rupiah untuk body only. Jadi untuk Anda, para content creator yang lagi butuh kamera untuk ngevlog, harap bersabar sampai kamera terbaru ini rilis di Indonesia ya. Yang walaupun lagi-lagi masih rumor nih kapan rilisnya juga masih belum tahu gitu. Bel, please Bel. Yang bener nyari berita.
Kabar mengejutkan datang dari OnePlus, bahwasanya Carl Pei selaku salah satu pendiri dari perusahaan asal China tersebut resmi pamit. Carl Pei adalah orang penting di balik suksesnya OnePlus, dan kemajuan OnePlus saat ini tidak lebih dari kepintaran Carl Pei dalam perancangan perangkat. Berdasarkan surat yang diposting ke forum OnePlus, Carl Pei mengundurkan diri karena ingin fokus menghabiskan waktu bersama keluarga dan temannya terlebih dahulu sebelum membuka usaha berikutnya. Mungkin yang jadi pertanyaannya, kira-kira usaha apa yang akan didirikan oleh mantan pendiri OnePlus tersebut? Atau justru dia bakal kembali lagi seperti Ria Ricis? Berita yang terakhir, terdapat beberapa smartphone yang paling dicari selama sepekan terakhir versi GSM Arena. Smartphone yang paling banyak dicari pada minggu lalu adalah iPhone 12 Pro Max. Bukan hal yang mengagetkan jika smartphone terbaru dari Apple tersebut menduduki posisi pertama. Bahkan sebelum rilisannya saja, iPhone 12 Pro Max sudah menduduki posisi teratas sebagai smartphone yang paling dicari. Lalu di posisi selanjutnya masih diduduki oleh produk Apple. Di antaranya ada iPhone 12 mini pada urutan kedua dan iPhone 12 Pro pada urutan ketiga dan iPhone 12 pada bagian keempat. Di posisi kelima baru ada smartphone asal Cina yaitu OnePlus 8T yang berhasil menggeser posisi dari Xiaomi Mi 10T 5G. Jadi kira-kira smartphone yang kalian incar sama nggak nih sama smartphone yang lagi ngetrend di GSM Arena? Ya nggak apa-apa sih kalau emang lagi nyari iPhone 12 Pro Max ya kan. Tapi harus siap-siap jual hinya. Jadi itulah beberapa berita seputar gadget dari seminggu terakhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya Abdan Al Khair, undur diri dan salam gadget.